Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengenal Saudah binti Sam'ah, istri kedua Rasulullah. Saudah binti Sam'ah dipinang menjadi istri Nabi Muhammad setelah beberapa bulan wafatnya Khadijah. Usulan pernikahan ini dicetuskan oleh para sahabat Nabi yang prihatin melihat kondisi beliau. Pernikahan Nabi Muhammad dan Saudah terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian dengan mahar 400 dirham. Pergian Khadijah di tahun yang sama dengan meninggalnya Abu Thalib membuat Nabi Muhammad kesepian dan bersedih. Khadijah meninggalkan Nabi dengan anak-anak yang masih membutuhkan sosok seorang ibu. Para sahabat Nabi merasa berempati dengan kondisi beliau saat ini. Mereka ingin mengurangi kesedihan yang dialami oleh Nabi. Caranya adalah dengan membujuk Nabi agar berkenan menikah lagi. Maka diutuslah seorang sahabiah bernama Khawlah binti Hakim menemui Nabi. Sesampainya Khawlah di rumah Nabi, ia langsung menyampaikan maksud dan tujuannya. "Wahai Rasulullah, apakah engkau berkenan untuk menikah lagi? Siapakah calonnya?" "Ada 2 calon, seorang gadis dan satunya lagi seorang janda." "Kalau gadis, siapakah dia?" "Putri dari Abu Bakar Asy-Siddiq, Aisyah." "Lantas, kalau janda, siapakah dia?" "Saudah binti Sam'ah, suaminya telah meninggal setelah hijrah dari Habasyah." Khawlah menceritakan sekilas tentang sosok Saudah. Ternyata Saudah termasuk wanita yang masuk Islam pada masa awal kenabian. Susul kemudian suaminya yang bernama Syakron bin Amru. Walaupun keislaman mereka ditentang oleh pihak keluarga masing-masing, Saudah tidak pernah meninggalkan ajaran Islam sampai sekarang. Akhirnya Nabi Muhammad menjatuhkan pilihan kepada Saudah binti Sam'ah. "Wahai Khawlah, pergilah menemui Saudah dan sampaikan lamaranku kepadanya." Sepanjang perjalanan menuju rumah Saudah, Khawlah merasa gembira. Baginya membuat Nabi bahagia sama dengan membahagiakan dirinya sendiri. "Wahai Saudah, aku membawa berita baik untukmu." "Apa itu, wahai Khawlah?" "Barusan aku bertemu dengan Rasulullah. Beliau mengutuskan untuk melamarmu." "Untuk beliau?" "Iya, Rasulullah ingin melamarmu menjadi istrinya." "Bagaimana jawabanmu, wahai Saudah? Apa kau bersedia?" "Insya Allah aku bersedia, wahai Khawlah. Namun sebaiknya engkau temui dulu ayahku setelah ini." Khawlah segera menemui ayah Saudah di kediamannya. Di usia yang telah lanjut, ayah Saudah bernama Sam'ah bin Qais belum juga beriman. "Wahai ayah Saudah, ada hal penting yang ingin aku sampaikan berkenaan dengan putrimu." "Bicaralah, aku siap mendengarkan." "Aku diutus oleh Muhammad bin Abdullah untuk melamar putrimu." Saudah menjadi pendampingnya. Ayah Saudah yang mendengar perkataan Khawlah terdiam sejenak. Meskipun belum beriman, namun Sam'ah ayah yang bijaksana. "Oh Muhammad, dia pantas dipilih menjadi calon menantu. Dia tidak memiliki celah dan pria sempurna dalam pandangan manusia. Lalu apa yang harus aku khawatirkan?" "Wahai Khawlah, cepat panggilkan Saudah kemari. Aku ingin mendengar jawabannya." Sesudah Saudah datang, Sam'ah langsung menanyakan jawaban perihal lamaran Rasulullah. "Wahai putriku, Khawlah telah mengatakan padaku tentang lamaran Muhammad. Apakah engkau menerimanya?" "Iya, aku menerimanya, wahai ayah." "Baiklah, kalau begitu, tinggal menunggu kedatangan Muhammad saja." "Wahai Khawlah, bisakah engkau sampaikan kepada calon menantuku untuk datang?" "Iya, tentu saja." "Terima kasih banyak, wahai ayah Saudah." Tak membutuhkan waktu lama, Nabi Muhammad mendatangi ayah Saudah. Akhirnya, Nabi Muhammad menikahi Saudah binti Sam'ah dengan mahar 400 dirham. Pada saat itu, usia Saudah telah menginjak 55 tahun, sedangkan Nabi 50 tahun. Orang-orang yang mendengar kabar pernikahan Nabi dengan Saudah merasa heran. Saudah bukanlah wanita yang cantik atau berkedudukan tinggi, apalagi usianya yang tidak lagi muda. Namun, Saudah merupakan wanita yang taat, menyenangkan, dan suka bercanda. Salah satu tujuan Nabi Muhammad menikahi Saudah adalah untuk menyelamatkan keimanannya, apalagi setelah Syukron meninggal. Saudah dan anak-anaknya terpaksa tinggal di lingkungan keluarga besar suaminya yang musyrik. Saudah menjadi istri satu-satunya selama kurang lebih 3 tahun, sampai kemudian
Nabi menikah lagi dengan Aisyah. Tiada seorang wanita yang paling aku kagumi sifatnya selain Saudah binti Sama'ah. Di usianya yang telah menua, Saudah memberikan jatah malam Rasulullah untuk Aisyah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitab An-Nikah nomor 4914 dan Muslim dalam kitab Ar-Ridha nomor 1463. Ketika Saudah sudah tua, ia serahkan jatah menginap Rasulullah di rumahnya untuk Aisyah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku berikan hari giliranku bersamamu untuk Aisyah." Sehingga Rasulullah memberikan jatah 2 hari untuk Aisyah, hari gilirannya dan hari Saudah. Saudah dikenal sebagai orang yang suka bersedekah. Ketika itu, Umar bin Khattab mengirimkan 1 karung dirham untuk Saudah. "Ini bagian untukmu, wahai Saudah." "Apa ini, wahai Umar?" "Sejumlah dirham." "Hah? Semua ini isinya dirham?" "Terima kasih banyak, wahai Umar." Setelah kepergian Umar, Saudah membuka karung berisi uang dirham yang banyak. Ia tersenyum dan membagikan semua uang tersebut kepada orang-orang miskin. Rasulullah pernah mengatakan bahwa istrinya yang akan menyusul lebih dulu setelah beliau wafat adalah yang paling panjang tangannya. Maksudnya di sini adalah gemar bersedekah. Ialah Saudah binti Sama'ah yang lebih dahulu meninggal di antara para istri Nabi yang lainnya, tepat pada bulan Syawal tahun 54 Hijriah di masa pemerintahan Khalifah Umar. Saudah wafat di Madinah. Sebelum wafat, ia sempat meriwayatkan 5 hadis dari Rasulullah. Demikianlah akhir kisah Saudah binti Sama'ah, istri kedua Rasulullah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, amalan yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melaksanakan hal yang wajib adalah membahagiakan muslim yang lain. Dan kedua, hendaknya kita selalu ikhlas dalam bersedekah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan balasannya dan memberikan pahala yang banyak. Sesungguhnya dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab.